Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Di video kali ini kita akan coba ngebahas apa sih hal penting yang harus diperhatikan sebelum teman-teman itu membeli router baru atau membeli perangkat internet atau perangkat networking baru yang akan diterapkan di tempat teman-teman gitu. Jadi di sini aku akan ngasih 8 tips sebelum teman-teman itu beli perangkat barunya gitu. Jadi hal apa aja sih yang harus diperhatikan biar koneksi di tempat teman-teman itu menjadi maksimal dan juga ya seenggaknya bisa ngecover semua ruangan dan koneksi yang dihasilkan itu lebih baik daripada koneksi sebelumnya, yang mana koneksi sebelumnya itu kan masih menggunakan modem atau ONT yang disediakan dari provider teman-teman masing-masing gitu. Nah, mungkin teman-teman yang merasa belum puas pastinya ingin membeli wireless router baru untuk memperpanjang koneksi internet di tempat teman-teman ataupun memperbagus ping ataupun kestabilan dari internet yang teman-teman miliki gitu. Jadi hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum teman-teman itu membeli perangkat internet baru atau perangkat networking baru gitu. Nah, jadi di sini aku akan meringkasnya menjadi 8 bagian ya hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Jadi hal pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah teman-teman harus menentukan koneksi di tempat teman-teman itu menggunakan full wifi atau teman-teman menggunakan full kabelan ataupun mix keduanya gitu. Ada yang memakai kabelan, ada yang memakai wifi. Nah, di situ teman-teman bisa menentukan dulu nih semuanya. Jadi teman-teman ketika membeli router itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman misalkan memerlukan kabelan gitu, yang banyak penggunaan kabelannya. Nah, kabelannya itu ada berapa device gitu. Misalkan ada 10 device, berarti teman-teman harus beli switch lagi yang memiliki kapasitas itu 11 output dan 1 input. Berarti ada 12 port gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin yang full wifi aja gitu, nggak perlu pakai LAN. Nah, teman-teman itu berarti harus memiliki yang namanya router wireless ataupun access point, yang mana dengan keduanya ini dapat memancarkan sinyal wireless. Nah, misalkan teman-teman ingin yang mix gitu, ada LAN atau ada wifi, teman-teman bisa beli switch-nya dulu, lalu teman-teman bisa beli access point atau router. Jadi teman-teman beli dua perangkat itu. Nah, jadi yang pertama itu ingat ya, teman-teman harus tentukan dulu koneksi yang digunakan itu mau LAN, WiFi atau di mix keduanya gitu. Jadi teman-teman bisa catat dulu langkah yang pertama ini. Lalu langkah yang kedua ini teman-teman harus mengira-ngira nih berapa sih jumlah device yang akan terkoneksi ke router teman-teman atau ke perangkat internet teman-teman. Nah, apa sih fungsinya ini gitu. Nah, jadi fungsinya ini adalah teman-teman bisa menyesuaikan gitu beban router yang ingin teman-teman pakai. Misalkan kalau teman-teman itu cuma memakainya 10 device atau 20 device gitu. Nah, itu teman-teman pakai router atau perangkat internet yang menengah ke bawah itu ya masih cukup-cukup aja gitu, masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 20, 50 atau 100 atau lebih dari 100 device yang terhubung ke koneksi internet gitu. Jadi handphone, printer, smart home, TV itu semuanya teman-teman harus hitung dulu berapa sih jumlah device yang kira-kiranya akan terhubung ke perangkat internet milik teman-teman, baik itu access point, baik itu router, baik itu switch. Nah, itu teman-teman harus sesuaikan dulu semuanya. Jadi nantinya teman-teman dapat dengan mudah untuk memilih perangkatnya. Misalkan device teman-teman itu punya lebih dari 20 device gitu, mulai dari handphone sampai smart home. Nah, itu teman-teman bisa memilih perangkat internet yang kapasitasnya itu secara RAM ataupun secara CPU-nya itu sudah lebih baik gitu. Jadi udah lebih besar saja kapasitasnya. Misalkan CPU-nya udah yang berapa core, udah lebih yang 2 sampai 4 core ataupun RAM-nya itu yang 512 sampai 1 mega gitu kan. Nah, itu udah lebih bagus untuk digunakan secara bersamaan dan juga usernya itu yang lebih banyak gitu. Nah, jadi di langkah yang kedua ini teman-teman harus mengira-ngira dulu berapa perangkat yang akan terkoneksi ke dalam jaringan internet milik teman-teman gitu. Lalu langkah yang ketiga itu adalah teman-teman harus menyesuaikan perangkat internet ini dengan speed internet yang teman-teman miliki gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu punya speed internet yang di atas 100 Mbps gitu. Misalkan 120 Mbps, 150 Mbps, 200 Mbps dan selebihnya. Nah, itu teman-teman harus memiliki perangkat internet yang sudah gigabit, baik itu switch-nya, baik itu access point-nya, baik itu wireless router. Nah, itu perangkat-perangkat internetnya itu harus memiliki
port gigabit ataupun outputnya juga harus gigabit gitu, baik input maupun output. Nah, dengan ini kecepatan internet milik teman-teman ini nggak akan dibatasi gitu. Nah, jika teman-teman itu beli perangkat internet yang belum gigabit gitu, nah itu teman-teman cuma akan mendapatkan 100 Mbps saja gitu, nggak akan lebih, karena dengan fast Ethernet ini dia batas maksimalnya itu hanya di 100 Mbps saja, nggak bisa melebihi dari speed internet yang teman-teman miliki jika di atas 100 Mbps. Tapi kalau misalkan teman-teman itu speed internetnya masih di bawah 100 Mbps, misalkan teman-teman itu cuma layanan yang 30 ataupun teman-teman itu cuma layanan yang 50, 80 atau maksimalnya itu 100 Mbps. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan perangkat internet yang masih fast Ethernet atau masih yang portnya itu masih fast Ethernet yang biasa aja gitu pun nggak apa-apa, karena itu batas maksimalnya ada di 100 Mbps cara LAN. Tapi untuk WiFi saya sarankan itu teman-teman walaupun masih yang fast Ethernet, tapi saya sarankan sudah memiliki koneksi yang dual band atau 2,4 dan 5 GHz. Kalaupun teman-teman ingin memakai yang Wi-Fi 6 itu boleh banget untuk mencegah interferensi, dan teknologi yang digunakan itu pun lebih terbaru daripada Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 4 yang 2,4 GHz. Nah, lalu langkah yang keempat itu adalah teman-teman harus menyesuaikan perangkat internet yang digunakan itu dengan pemakaian teman-teman sehari-hari gitu. Misalkan teman-teman ini memakainya untuk bermain game, dengan router yang spesifikasinya untuk gaming itu memiliki fitur-fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh router-router lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman harus sesuaikan dulu nih pemakaian di tempat teman-teman itu untuk apa gitu. Misalkan teman-teman ada yang melakukan gaming, streaming, ataupun cuma yang sosmed-sosmed aja, nah itu memiliki spesifikasi untuk perangkat internet yang berbeda gitu. Kalau misalkan teman-teman milih untuk gaming, ya udah berarti teman-teman harus memilih router yang spesifikasinya untuk gaming. Kalau misalkan teman-teman ingin untuk yang live streaming, berarti teman-teman harus memiliki perangkat internet yang memiliki kestabilan yang sangat baik, baik secara coverage ataupun secara pingnya yang dihasilkan dari si perangkat internet milik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakannya itu untuk sosmed aja gitu, ataupun untuk browsing-browsing biasa dan YouTube ataupun Netflix, nah itu teman-teman bisa menggunakan perangkat internet yang mungkin kelasnya itu menengah ke bawah, itu masih bisa digunakan gitu. Nah, jadi untuk yang keempat teman-teman bisa sesuaikan saja ya dengan pemakaian yang teman-teman inginkan nantinya. Untuk gaming kah, live streaming kah, browsing kah, meeting online kah, nah itu teman-teman harus perhatikan lagi. Nah, langkah yang kelima itu adalah teman-teman harus sesuaikan si router ini dengan luas ruangan milik teman-teman dan juga coverage dari si routernya ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ini memiliki ruangan yang cukup luas ataupun ruangan dengan banyak ruangan sekatannya gitu. Misalkan kalau di rumah itu ada satu living room, terus ada 3 kamar, nah itu kan banyak gitu kamarnya, dan mungkin ruangannya juga lebih besar gitu kalau ukuran di apartemen ataupun perumahan. Nah, itu teman-teman harus memiliki router yang setidaknya mencukupi coveragenya. Kalau misalkan teman-teman itu masih belum cukup coveragenya, teman-teman bisa menambah satu router lagi. Ataupun kalau misalkan teman-teman kan udah diberi router nih satu sama ISP misalkan, nah tapi teman-teman itu ada di satu ruangan yang nggak dapat, nah itu teman-teman bisa tambah perangkat lagi, baik router ataupun access point ataupun rack extender yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, itu saya pernah menjelaskan perbedaan antara router, access point, dan juga rack extender. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan, dan juga teman-teman harus menerima nih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari setiap perangkat internet yang ada gitu. Nah, contoh di tempat saya di apartemen ya, itu kan memiliki satu router biasanya. Router itu ditaruh di living room dan juga memiliki 3 kamar biasanya kalau di apartemen yang sering saya handle gitu. Nah, itu kalau di living room bagus gitu. Terus kalau di satu kamar bagus, tetapi kalau ada kamar yang di pojokan atau kamar yang di ujung banget, nah itu dia nggak dapat sinyal wifi-nya. Dapat sih dapat gitu. Mungkin cuma 2 bar atau 1 bar. Nah, itu kan
dengan hanya mendapatkan sinyal wifi yang seperti itu, koneksi yang dihasilkan itu nggak maksimal gitu. Makanya pelanggan-pelanggan saya dulunya sering komplain ke saya, koneksi internetnya itu jelek banget kalau di kamar. Tapi berbeda halnya jika mereka itu memakai internetnya itu di living room aja gitu. Nah itu nggak ada masalah. Nah berarti untuk masalahnya itu adalah range dari si routernya itu tidak ngecover ke kamar yang di ujung gitu. Makanya saya menyarankan untuk menambah akses point di depan pintu kamarnya. Jadi kan ada dua kamar yang ke cover nih. Jadi saya pasang akses point aja satu di antara kamar satu dan kamar 2-nya yang tidak tercover wifi itu. Nah syukurnya itu setelah saya memasang akses point di depan kamar-kamarnya itu tidak ada komplain lagi ke saya gitu. Jadi dengan itu teman-teman harus memperhatikan lagi nih coverage dari si router. Oke lanjut, langkah yang keenam itu adalah teman-teman harus perhatikan lagi interface wifi-nya itu support gak sih dengan device teman-teman gitu. Jadi langkah ini sih cukup mudah. Jadi teman-teman harus lihat dulu spesifikasi device teman-teman itu supportnya wifi versi berapa gitu. Misalkan handphone, komputer, ataupun laptop, printer teman-teman itu TV, semuanya itu support untuk interface wifi versi berapa, apakah versi 4, versi 5, versi 6. Jadi teman-teman bisa searching dulu device-device teman-teman itu support di interface wifi berapa. Nah jadi jika teman-teman itu sudah mengetahui supportnya itu di versi berapa, nah itu teman-teman ketika membeli router bisa sesuaikan si interface wifi-nya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mayoritas device-nya itu supportnya cuma di 2,4 GHz, ya udah teman-teman beli perangkat internet ataupun wireless routernya itu di yang 2,4 GHz saja gitu, karena mayoritasnya kan banyaknya di 2,4 GHz. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ada perangkat atau device yang sudah support Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 6, nah itu teman-teman bisa banget untuk beli perangkat internet yang sudah support Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 6, baik di router, rack extender, ataupun akses point-nya. Nah langkah yang ketujuh itu teman-teman harus perhatikan lagi fitur networking apa yang ingin teman-teman gunakan gitu, karena di setiap brand router itu memiliki fitur-fitur yang berbeda-beda. Nah kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan anti interference, mungkin teman-teman bisa menggunakan wireless router milik Tenda gitu, karena di wireless router milik Tenda itu dia di dalam routernya memiliki fitur itu. Ataupun teman-teman ingin memiliki hotspot gitu, nah itu teman-teman bisa pakai yang router Mikrotik gitu. Kalau untuk fitur itu bisa disesuaikan dengan teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa cari aja fitur-fitur unggulan dari masing-masing brand. Pastinya dengan fitur-fitur yang diberikan itu akan membuat koneksi internet teman-teman lebih baik, ataupun teman-teman ingin membuat koneksi internet seperti apa sih nantinya gitu. Nah langkah ke-8 ini adalah langkah yang terakhir ya untuk teman-teman sebelum membeli router baru, yaitu teman-teman harus paham dulu bahwa koneksi WiFi itu tidak akan sebaik dengan koneksi via kabelan. Mau sebaik apapun atau mau sekeren apapun teknologi yang teman-teman miliki, dengan wireless jika terjadi interferensi maka koneksi yang dihasilkan itu menjadi kurang baik atau ada RTO-nya walau cuma 1 kali atau 2 kali saja. Jadi misalkan teman-teman sedang lancar nih dalam bermain game selama 10 menit misalkan. Nah, dalam 10 menit itu mungkin jika terjadi interferensi akan terjadi 1 atau 2 RTO. Yang mana bisa kita bilang itu merupakan suatu gangguan. Tapi kalau misalkan dalam 10 menit hanya 1 atau 2 RTO itu ya tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi yaitu interferensi itu akan tetap ada gitu. Dan penghalang-penghalang yang menghambat kekuatan sinyal wireless itu akan tetap ada. Jadi kalau teman-teman ingin memakai koneksi yang tidak pernah buffering, teman-teman itu bisa menggunakan kabelan sebagai medianya. Nah jadi jika teman-teman ini menggunakan wireless, teman-teman harus paham dulu nih bahwa koneksi wireless ini enggak 100% baik gitu. Dia pasti mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya ada di sinyalnya yang kadang terjadi interferensi. Nah jadi teman-teman harus memaklumi dulu nih kalau misalkan nanti beli perangkat internet yang di atas 1 juta atau sampai 2 juta, 3 juta ke atas. Nah tapi koneksi wirelessnya itu kok masih sering putus nyambung gitu. Padahal kan udah beli perangkat mahal. Karena perangkat mahal itu bukan menjadi jaminan bahwa internet itu akan menjadi bagus gitu. Internet menjadi bagus itu ada beberapa faktor yang menentukan. Salah satunya adalah faktor interferensi dan juga faktor dari ISP-nya. Kalau ISP-nya sudah bagus dan juga
teman-teman memilih channel WiFi yang bagus dan frekuensi yang bagus, nah itu pasti internet akan menjadi lebih baik. Tapi jika di sekitar teman-teman ini, di sekitar lingkupan teman-teman ini mempunyai wireless router juga kan, mempunyai wifi juga gitu dengan channel dan frekuensinya juga. Nah itu kalau misalkan sama, nah itu pastinya akan berbentrokan dan menyebabkan interferensi. Makanya saya sarankan untuk teman-teman rajin men-scan sinyal wifi mana sih yang layak digunakan di tempat teman-teman gitu. Oke, jadi teman-teman paham ya. Sampai sini ada 8 faktor yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli perangkat internet baru atau router baru gitu. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tentukan koneksi yang digunakan itu ingin full wifi atau full kabel atau mau di mix. Lalu yang kedua, berapa sih kira-kira jumlah device yang akan terkoneksi nantinya. Lalu yang ketiga itu sesuaikan router dengan speed internet. Jadi teman-teman harus sesuaikan lagi nih spesifikasi router yang digunakan nanti harus disesuaikan dengan speed internet yang teman-teman gunakan. Lalu yang keempat itu adalah teman-teman harus menyesuaikan router dengan kebutuhan dari pemakaian teman-teman, misalkan untuk gaming, streaming, ataupun untuk browsing biasa. Nah itu karena spesifikasi yang diberikan itu sangat berbeda. Lalu yang kelima itu teman-teman harus sesuaikan router dengan luas ruangan dan juga penghalangnya. Nah lalu yang selanjutnya adalah teman-teman harus memastikan interface Wi-Fi-nya sudah support dengan device yang teman-teman miliki. Kalau misalkan device teman-teman itu masih support yang Wi-Fi 2,4 GHz, teman-teman bisa cari router yang supportnya 2,4 GHz. Kalau teman-teman punya device yang support 5 GHz, teman-teman bisa cari wireless router yang sudah support 5 GHz. Ataupun jika device teman-teman itu sudah support Wi-Fi 6 ataupun MU-MIMO, itu teman-teman bisa pakai wireless router yang sudah support itu, yang sudah support Wi-Fi 6, yang sudah support Wi-Fi 6 ataupun yang sudah support MU-MIMO. Jadi kalau langkah itu bisa disesuaikan dengan device yang teman-teman miliki. Nah nanti si router itu akan mengikuti spesifikasinya dari si device yang teman-teman miliki. Lalu yang berikutnya itu adalah fitur networking apa yang ingin teman-teman gunakan, karena di setiap brand router itu memiliki fitur-fitur yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dulu nih fitur apa yang diberikan, dan teman-teman bisa cari fitur yang teman-teman inginkan itu ada di brand apa sih gitu. Nah lalu faktor yang ke-8 itu adalah teman-teman harus memahami bahwa koneksi WiFi itu tidak akan selalu lancar. Nah itu adalah 8 langkah yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman membeli router. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman masih belum paham dan mempunyai pertanyaan, nah kalau misalkan teman-teman juga masih ragu pengen membeli wireless router itu seperti apa atau perangkat internetnya itu seperti apa, nah itu teman-teman bisa DM ke saya ataupun bisa komen di bawah, nanti insya Allah akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman miliki gitu. Nah, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.